Oke, anak-anak sekalian, kita akan mereview tentang gaya normal. Tapi kali ini gaya normal pada bidang miring ya. Kalau gaya normal pada bidang datar, sudah. Jadi pada video kali ini kita fokus hanya di gaya normal pada bidang miring. Nah, bidang miringnya juga masih kita anggap licin. Jadi tidak ada gesekan ya. Kalau bicara tentang gaya normal, ada dua fokus pengamatan kita. Yang pertama arahnya, yang kedua harganya. Arahnya selalu tegak lurus bidang yang ditekan. Ya, tegak lurus bidang yang ditekan. Jadi kalau bidang yang ditekannya bentuknya berubah lagi, ya gaya normalnya arahnya akan berubah mengikuti bidang sentuhnya atau bidang yang ditekannya, gitu ya. Inilah gaya normal. Tegak lurusnya di sini. Kalau gaya berat selalu menuju pusat gravitasi. Nah, seperti itu. Ya, gaya berat selalu menuju pusat gravitasi. Kalau gaya normal selalu tegak lurus bidang yang ditekannya atau bidang yang disentuhnya. Kita kasih di sini ada sudut sebesar theta. Arahnya sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana harganya gaya normal ini? Dulu, waktu kita mengamati gaya normal di bidang datar, kita bisa simpulkan bahwa gaya normalnya sama dengan gaya beratnya. Seperti ini. Itu dulu waktu kita di bidang datar. Nah, sekarang bidangnya bidang miring. Sekali lagi, karena ada unsur sudut, maka kita juga harus menggunakan konsep trigonometri. Konsep trigonometri ini perlu diingat kembali bagaimana menemukan sinus, kosinus atau tangen ya. Diingat kembali di video sebelumnya sudah pernah ada ya. Tolong ditonton kembali. Kita buat segitiga siku-sikunya dulu. Segitiga siku-sikunya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini segitiga siku-siku terlihat. Oke? Terlihat ya. Segitiga siku-siku yang kecil ini sebenarnya representatif dari segitiga siku-siku yang besar. Gitu ya. Sebenarnya ini sama ya. Kalau dari sisi sudut. Ya, dari sisi sudut maka segitiga siku-siku yang kecil maupun yang besar itu ada yang sama harga-harganya. Di sini 90 derajat, maka di sini 90 derajat. Theta ini di mana sekarang? Nah, tetanya akan muncul di sebelah sini. Nah, inilah theta. Itu pasti. Ya, jadi teman-teman boleh dihafal saja kalau bentuknya segitiga siku-siku dan bendanya di bidang miring seperti ini, maka seolah-olah akan muncul segitiga siku-siku yang kecil dengan sudut tetanya tampak seperti pada gambar. Nah, gitu ya. Kita lihat yang gaya berat ini adalah sisi miring. Gaya berat ini yang tidak putus-putus, yang garis sambung itu adalah sisi miring. Ya, maka yang ininya adalah W sin theta. Ini nih, bagian ini kan sama dengan ini. Perhatikan tangan, ini sama dengan ini kan? Depan sudut tetanya. Ya, di depannya langsung. Nah, kalau pakai depan kan digunakannya sinus. Sedangkan yang ini, perhatikan tangan, ini besarnya adalah W cos theta. Jadi, gaya normal sama dengan W cos theta. Gaya normal sama dengan W cos theta. Kenapa yang diambil W cos theta? Bukan yang W sin theta. Karena ini satu sumbu, satu garis. Kalau yang W sin theta kan tidak satu sumbu. Paham ya? Jadi, besar gaya normalnya adalah W cos theta. Di mana W itu gaya berat alias mg dikali cos theta. Inilah besar gaya normal pada
bidang miring. Lalu W sin theta ini apa? W sin theta ini adalah gaya yang otomatis muncul. Gaya yang otomatis muncul saat benda diletakkan di bidang miring. Makanya tidak heran saat kita menaruh benda di bidang miring yang licin, maka kecenderungannya dia akan meluncur turun. Ya, akan meluncur turun. Kecenderungannya dia pasti meluncur turun. Ya, jika tidak ada gaya gesek yang menahannya, alias bidang miringnya licin, cenderung benda tersebut meluncur turun ke bawah. Kenapa dia meluncur turun ke bawah? Karena dia ditarik oleh gaya yang besarnya W sin theta. Seperti itu ya. Ini ulasan atau review sedikit tentang gaya normal pada bidang miring. Terima kasih.